Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radin, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Sipil 9. Kali ini saya tidak sendiri, melainkan bersama Ibu Lisna. Beliau adalah guru kelas 4 di SDN Sipil 9. Baik, Assalamualaikum Ibu Lisna. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini kita mau mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Itu sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau saya akan melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan diadakannya supervisi kelas ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nantinya Bu ya. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi, itu sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti yaitu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap lagi ya, kemudian lebih percaya lagi, sehingga nanti memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu nantinya. Begitu Bu ya. Baik Bu, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu mengenai kegiatan supervisi kelas di mana pada tahap praobservasi ya. Yang pertama Bu, yaitu yang berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti? Berdasarkan rencana pembelajaran yang sudah saya buat, rencananya saya akan membuat tujuan pembelajaran, ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu berkaitan dengan pembelajaran sejarah ya. Jadi nanti saya akan memberikan pembelajaran IPAS gitu. Nah, pada saat ini materinya itu tentang sejarah. Tujuan yang pertama itu nanti siswa diharapkan dengan mengetahui sejarah pada masa lampau dengan keadaan saat ini, anak-anak atau siswa dapat mendapatkan pembelajaran atau hikmah dari suatu proses perjuangan para pahlawan dulu itu sampai saat ini. Terus yang kedua itu dengan pembelajaran sejarah mengenal daerahku, terutama daerah di mana mereka tinggal saat ini, siswa dapat lebih mengetahui tentang lingkungan sekitarnya, mengenal daerahnya lebih dalam, terus menghargai apa yang ada di sekitarnya, dan bisa lebih menjaga lagi gitu, menjaga hasil dari perjuangan para pahlawan ini. Baik Bu, jadi dari tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi terdapat 2 tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu secara umum bahwa siswa dapat mengenal sejarah dan memaknai dari sejarah yang telah terjadi di masa lampau ya. Kemudian yang kedua mengenal daerah tempat tinggalnya tempat tinggalnya gitu. Jadi menggali sejarah dari daerah tempat tinggalnya. Baik. Pertanyaan berikutnya Bu ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu ingin capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Pengembangan yang ingin saya capai itu lebih ke pengetahuan dan keterampilan ya. Dari pengetahuannya nanti siswa akan mengetahui banyak hal baru yang dia ketahui dari pembelajaran ini. Kemudian dari pembelajaran sejarah, capaiannya itu diharapkan siswa mampu terampil dalam pengaplikasian atau cara sikap dia untuk bagaimana cara menjaga dan melestarikan apa yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan dulu, keterampilannya. Jadi ada 2 yang dikembangkan Ibu ya, yaitu dari pengetahuan dan keterampilan. Baik. Terus bagaimana Bu rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, kemudian juga dari model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajaran.
Rencananya strategi pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu strategi berdiferensiasi, di mana karena setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, baik itu dari segi pengetahuan dasarnya atau dari segi gaya belajarnya, ya ada yang visual, audiovisual dan audio. Nah itu nanti saya akan mengkolaborasi dengan pengetahuan konsep dasar dan gaya belajar setiap anak gitu, jadi berdiferensiasi. Kemudian model pembelajarannya itu rencananya akan menggunakan PBL, Project Based Learning. Berarti ya nanti akan dibuat peta konsep dari hasil pengetahuan yang anak dapatkan. Kemudian yang terakhir strategi pembelajarannya nanti akan ada kelompok dan anak itu akan mendemonstrasikan atau menjelaskan hasil dari diskusi. Baik Bu, jadi rencana pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas ini adalah menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran mungkin ya PBL, kemudian juga sosio-emosional gitu ya. Kemudian menggunakan pembelajaran yang problem based learning atau PBL, dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga menjawab. Nah, baik Bu, yang pertanyaan berikutnya, nah bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam pembelajaran yang direncanakan? Media yang akan saya gunakan nanti di pembelajarannya itu rencananya akan menggunakan media video gitu ya, video. Kemudian nanti akan ditayangkan video sejarah, cuplikan sejarah dan sejarah daerahnya, berarti sekarang karena di Bandung, nanti saya akan tampilkan kenapa video mengenai sejarah terbentuknya Bandung, daerah Bandung. Kemudian nanti akan membuat kelompok, medianya itu menggunakan karton dan kertas lipat untuk digunakan sebagai pembuatan peta konsepnya. Setelah itu nanti anaknya akan membuat peta konsep dan menjelaskan di depan anaknya. Jadi medianya itu cuma video. Nanti juga kan ada gambarnya, terus ada ada LKPD-nya, dan media pembuatan peta konsepnya itu terbuat dari karton. Video yang ditayangkan itu melalui apa? Pakai apa? Oh ya, melalui proyektor. 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 Mungkin bersama laptop juga. Iya, bersama laptop. Baik Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan kelas berapa? Dan mulai jam berapa kira-kira? Rencananya akan dilaksanakan di minggu depan, tepatnya di hari Senin. Hari Senin di kelas 4. Mulai belajarnya itu jam pertama ya, jadi jam 7.30 sampai jam 8.30. Baik, jadi nanti pada hari Senin ya, pada waktu yang telah ditentukan Ibu tadi, saya akan datang ke kelas Ibu, Bu, ya. Boleh. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat gitu hal-hal yang terjadi di dalam kelas ya. Setelah itu, setelah Ibu selesai melakukan pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan kembali percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi juga sama Ibu PPE, pengajar praktik ya. Baik Bu, pertanyaan berikutnya. Sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Dari percakapan hari ini yang saya dapatkan, saya merasa lebih siap aja gitu ya, lebih siap untuk melakukan pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti hari Senin, terutama di materi IPAS menggunakan strategi berdiferensiasi ini. Jadi nanti pembelajarannya itu lebih matang aja, lebih siap gitu buat dilaksanakan. Kemudian mungkin dari media juga. Dari media juga, iya lebih siap. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan bersedia berbincang-bincang yaitu bersama saya ya.
yaitu pada percakapan observasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas nanti pada hari Senin depan ya. Demikian percakapan hari ini, sampai ketemu lagi pada kegiatan observasi nanti di minggu depan. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? How are you today? I'm fine, thanks. What day is today? Tomorrow will be? Yesterday? Thursday. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke. Siapa yang tidak hadir hari ini? Coba sekarang Ibu akan absen ya. Yang namanya dipanggil nanti menyebutkan apa ya? Buah-buahan yang disukai. Oke? Adita. Durian. Almauza. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, coba sekarang tepuk PPK. Sudah siap belajar hari ini? Coba kalau sudah siap, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, sudah siap belajar Aksan? Udah. Coba pagi, siang. Oh, ada yang salah ya, berarti nggak fokus. Pagi, siang, pagi, malam. Let's go. Oke, sekarang kita akan belajar pelajaran IPA. Coba dibuka buku paketnya. Kita akan belajar tentang sejarah. Coba Ibu mau tanya. Yang mau menjawab acungkan tangan dulu ya. Oke, coba apa itu sejarah? Cung, siapa yang tahu sejarah itu apa? Peninggalan masa lalu, betul. Ada lagi?
ada peninggalan. Berarti kan sejarah itu kejadian yang terjadi pada masa lalu atau masa lampau. Ya, sebelum keadaan seperti sekarang itu ada cerita zaman dulu disebutnya sejarah. Cerita tempo dulu itu disebutnya sejarah. Nah, itu yang mengakibatkan terjadinya seperti saat ini gitu. Keadaan seperti sekarang itu diakibatkan oleh sejarah yang terjadi di masa lalu. Nah, menurut kalian kita kan akan belajar tentang kerajaan. Nah, sebelum menjadi negara Indonesia itu dulunya itu berbentuk apa? Sebelum Republik seperti saat ini itu kerajaan, ya. Kerajaan, ada kerajaan apa aja? Kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, dan kerajaan Islam. Nah, kenapa kita harus belajar sejarah? Kenapa? Tujuannya apa? Kan sekarang udah kehidupan di masa sekarang. Kenapa kita harus belajar tentang kerajaan? Apakah kita harus menciptakan kerajaan baru? Tidak, tapi tujuannya apa? Tak boleh. Siapa? Kenapa kita harus belajar tentang sejarah? Apa pentingnya? Apa? Mengenang masa lalu. Betul, tepuk tangan dong untuk Azila. Ada lagi yang lain, kenapa kita harus mempelajari sejarah? Supaya apa? Kita kan sekarang hidupnya udah enak ya, dibandingkan masa lalu. Berarti kita harus bersyukur, menghargai, menjaga keadaan yang sekarang kita rasakan, karena itu berkat dari perjuangan apa? Iya bangsa, orang-orang zaman dulu ya. Kenapa kita bisa hidup enak seperti sekarang? Nah, kemudian kan di kerajaan itu ada kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, bagaimana kalau tidak ada kerajaan-kerajaan itu di Indonesia? Apa? Iya betul, tepuk tangan untuk Anda. Tidak akan ada penyebaran agama. Kenapa di Indonesia banyak agama macam-macam ya? Ada agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama tambah lagi ada Konghucu, sama Kristennya ada 2, Protestan dan Katolik. Nah, itu berkat dari sejarah, karena ada kerajaan-kerajaan zaman dulu ya. Zaman dulu yang mengakibatkan di Indonesia itu bermacam-macam agama. Nah, sebelum ke kerajaan, kita harus kenal dulu daerah yang kita tempati sekarang saat ini. Kita tinggal di mana? Di Bandung. Nah, di Bandung itu zaman dulunya pasti keadaannya bukan seperti sekarang ya. Sejarahnya itu pasti bukan seperti sekarang. Nah, zaman dulu apakah pernah ada kerajaan di Bandung? Ada, karena ada kerajaan apa? Yang apa namanya? Kerajaan berada di tanah Sunda, disebutnya kerajaan apa? Bukan. Bukan. Yang ada? Bukan. Yang waktu itu yang ada di Sunda, tanah Sunda atau Pajajaran. Salah satunya itu ada di Bandung. Kita tinggal di Bandung. Provinsinya apa? Provinsi Jawa Barat. Tepatnya kita ada di kabupatennya ya. Nah, kita kenali dulu nih cerita tentang daerahku. Ini adalah peta Bandung. Nah, kita ada di mana? Ada di Cileunyi. Nah, mana Cileunyi? Nah, ini nih. Nah, ini. Mana ya? Ini Rancaekek. Mana? Cimenyan. Ini, nah, iya betul. Kita ada di sini. Di antara ini nih ada Rancaekek, ada iya betul, Cilengkrang ya, ada di perbatasan itu. Rancaekek dan Cilengkrang, tengah-tengahnya ada Kecamatan Cileunyi. Kita tinggal di sini. Nah, ini adalah peta Kabupaten Bandung yang kita tempati. Oke, selanjutnya sejarah itu akan mempelajari masa lalu untuk melangkah ke masa depan ya. Kita harus tahu bagaimana cerita
tentang daerah kita pada masa lampau. Nah, ini coba lihat. Seperti apa daerah tempat tinggalku dulu. Nah, dulu ini tahu apa? Di mana? Iya, itu di alun-alun Bandung. Pernah ke sana? Pernah. Zaman dulu alun-alun Bandung itu tidak seperti sekarang. Kondisinya seperti ini nih. Ini zaman dulu. Nah, sekarang berubah seperti ini ya. Nah, ini kondisi zaman dulu dan sekarang. Nah, ini tahu di mana? Nah, ini adalah rel kereta Bandung. Kalau kalian naik kereta pasti akan melewati ini. Mau nanti berhentinya di stasiun Bandung ya. Nah, zaman dulu kondisinya seperti ini nih. Masih sepi, bangunannya tidak terlalu banyak ya. Nah, itu keadaan masa dulu dan masa sekarang. Ada perbedaan atau sama aja? Ada perbedaan. Oke. Nah, sekarang kita akan mengenal bagaimana cerita asal mula daerah Bandung. Kenapa dinamakan Bandung? Sebelumnya ada yang pernah baca nggak cerita itu? Nah, sekarang coba kita simak ya. Oke, selesai. Tepuk tangan. Oke. Jadi, nama Bandung itu berasal dari apa? Dari danau yang bernama danau apa? Iya, danaunya danau apa namanya? Danau Bendung yang berasal dari Sungai Citarum. Kenapa bisa menjadi bendungan? Karena di apa? Iya, ditahan atau dibendung oleh lahar dari gunung apa? Gunung Tangkuban Perahu, betul. Jadi asalnya itu ini adalah bendungan. Ya, bendungan seperti danau yang berasal dari Sungai Citarum. Makanya daerah Bandung itu dikelilingi oleh Sungai Citarum. Gitu ya. Kemudian airnya surut dan dijadikan sebagai pemukiman sampai saat ini. Gitu. Nah, selanjutnya tadi kan ada pertanyaan. Apakah pada masa lampau di daerah kita itu, tepatnya di Bandung itu pernah ada kerajaan? Pernah. Kemudian pasti ada seorang tokoh yang memperjuangkan wilayah Bandung, ya. Siapa saja tokoh lokal yang berperan dalam perkembangan daerah Bandung? Nah, ini tokoh-tokoh ini bukan pada saat kerajaan ya, ini pada saat penjajahan. Dulu kan Indonesia dijajah oleh siapa? Oleh Belanda. Kemudian oleh siapa lagi? Inggris, Jepang. Nah, itu negara Inggris dan Belanda itu pernah datang juga ke Bandung. Nah, dilawan oleh siapa? Ada tokoh yang berasal dari Bandung yang akhirnya berhasil mengusir para penjajah. Siapa saja tokoh lokal yang berperan dalam perkembangan daerah Bandung? Asal-usul Bandung Lautan Api. Pada tanggal 23 Maret. Oke, sudah selesai. Nah, tadi siapa saja tokoh yang memperjuangkan Bandung? Jenderal Sudirman, betul. Siapa lagi? Yang dijadikan nama jalan di sini? Muhammad Hatta sama jalan yang ini. Iya, Soekarno-Hatta dan Jalan Nasution. Jalan Nasution itu yang di depan yang mau ke sini yang ke sekolah itu Jalan Nasution kan. Nah, nama-nama tokoh itu biasanya dijadikan sebagai nama jalan, kemudian nama tempat yang ada di daerah Bandung, ya.
Nah, coba ini gambarnya ini Sultan Syahrir, ada Jenderal Nasution ini dan Jenderal Sudirman yang dijadikan sebagai nama jalan saat ini. Ini adalah para tokoh yang memperjuangkan daerah Bandung ketika dijajah oleh Inggris dan sekutu ya. Nah, ini yang memperjuangkan. Jadi setelah kita tahu bahwa dulunya pernah dijajah, kemudian diperjuangkan, sekarang kita kan udah enak ya, hidupnya udah tenang, damai, tinggal mempertahankannya, menjaganya. Ya, selanjutnya, nah ada pahlawan yang memperjuangkan daerah Bandung, perempuan, namanya siapa? Dewi Sartika, itu aslinya dari Bandung. Nah, ini adalah pahlawan yang memperjuangkan pendidikan untuk kaum perempuan. Jadi pada saat penjajahan itu perempuan nggak boleh sekolah, hanya laki-laki saja. Tapi Dewi Sartika salah satu perempuan yang ada di Kota Bandung tidak terima dengan kebijakan itu karena merasa perempuan juga perlu untuk sekolah. Ya, ia pernah menempuh pendidikan di Cicalengka. Sekolah yang didirikan oleh Dewi Sartika itu namanya adalah Sekolah Istri namanya. Nah, ini bangunan pada saat dulu di Paseban, tempatnya Paseban Kulon, Pendopo, Kabupaten Bandung. Nah, jadi ketika sekarang sudah tahu kenapa perempuan sampai saat ini bisa sekolah, itu karena perjuangan beliau Dewi Sartika. Jadi harus memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan kalian sampai saat ini bisa bersekolah gitu ya, terutama perempuan. Nah, ini ada lagi pahlawan yang memperjuangkan daerah Bandung, itu adalah Muhammad Toha, tokoh yang berjasa dalam menghancurkan gudang amunisi. Tadi kan ada gudang tempatnya senjata milik tentara sekutu dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Adalah Muhammad Toha, peristiwanya itu ketika pada tanggal 21 November 1945. Di mana di Dayakolot. Tahu kan daerah Dayakolot? Itu di sebelah selatan Bandung. Nah, ini oleh Muhammad Toha. Nah, apakah Bandung pernah menjadi tempat sebuah sejarah? Tempat sebuah kerajaan? Pernah juga. Jadi sebelum seperti saat ini, Bandung itu dulu pernah dikuasai oleh Kerajaan Tarumanegara yang berubah nama menjadi Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda itu disebutnya Kerajaan Pajajaran. Ya, Pajajaran itu terdiri dari Sunda dan daerah yang lainnya yang ada di tanah Sunda. Salah satunya Bandung. Di bawah pimpinan Prabu Siliwangi. Ya, Prabu Siliwangi atau disebutnya apa? Kian siapa? Kian Santang. Nah, kerajaan Sunda mendapatkan masa kejayaan hingga ditaklukkan oleh Kesultanan Banten. Selanjutnya, kerajaan Sunda pun berubah menjadi Kerajaan Sumedang Larang, daerah Sumedang. Nah, ini peninggalannya, apa saja peninggalan kerajaan di Bandung? Ada ini. Kalau ke museum pasti bisa lihat ini. Prasasti Cikapundung. Pada tanggal 8 Oktober 2010, warga menemukan batu prasasti yang ditemukan di sekitar Sungai Cikapundung. Makanya dinamainya Prasasti Cikapundung. Gitu. Nah, coba sekarang udah selesai, kita review. Kota Bandung terletak di provinsi apa? Jawa Barat. Siapakah tokoh yang berperan dalam memperjuangkan Bandung? Sultan Syahrir, Muhammad Toha, terus Dewi Sartika. Ini yang nama jalan Jenderal Nasution dan Jenderal Sudirman. Betul. Siapa tokoh yang berperan dalam pendidikan di Bandung? Dewi Sartika. Kerajaan apa yang pernah ada di Bandung? Pajajaran atau Kerajaan Sunda. Sikap apa yang dapat diikuti dari para pahlawan yang sudah memperjuangkan Bandung? Tidak mudah menyerah, betul. Terus apa lagi? Mempertahankan wilayah yang sudah diperjuangkan, betul. Apalagi? Sikap apa? Itu kan kenapa saat ini kita bisa hidup tenang di daerah itu karena berkat perjuangan mereka. Perjuangan yang seperti apa? Pastinya tidak mudah menyerah, semangatnya
Terus apa lagi? Apa? Jadi kita harus mengikuti sikap-sikap yang dilakukan oleh para pahlawan. Ya. Oke, selanjutnya kita akan berkelompok membuat peta konsep kerajaan ya. Bukan kerajaan, sama wilayah. Swear we'll be better than I was. I thought that I was special. We will be together, but I've never been so wrong. Tell me, was it worth it? My heavy heart is broken. Namanya perhatikan. Perkenalkan. Kelompok. Terus. Anggota Nizama Asal Iskandar konflik masa akhir. Oke, coba disebutkan ada kerajaan apa aja? Kerajaan Pajajaran, Majapahit, Singosari, sama Kediri. Oke, nah yang ini. Kerajaan Pajajaran itu berarti menyebarkan agama apa? Dari corak kerajaan Hindu. Jadi kenapa di daerah kita juga ada yang beragama Hindu ya? Karena pernah ada kerajaan-kerajaan yang menyebarkan agama Hindu di daerah Bandung. Nah, di Pajajaran coba dibaca. Kemudian kenapa bisa runtuh kerajaannya? Akhirnya kerajaan Pajajaran itu karena ada kerajaan Banten. Oke, tepuk tangan. Udah duduk. Ini kumpulin ya. Sok, coba sambil ke depan. Ya. Nah, coba sekarang mengerjakan soal evaluasi ya.
Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa dipelajari lagi di rumahnya masing-masing ya. Oke, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya ditemani sama Ibu Lisna selaku guru kelas 4 SDN Ciberus 9 dan juga dihadiri oleh Ibu pengajar praktik Ibu Siti. Apa kabar Ibu Lisna? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah baik Ibu ya. Setelah beberapa hari yang lalu saya telah mengamati atau melakukan supervisi yaitu kepada Ibu Lisna ya, dimana kita hari ini untuk merefleksikan ya hasil daripada supervisi yang telah dilakukan Ibu Lisna. Kemudian pada sesi ini adalah sesi di mana saya akan melanjutkan percakapan, yaitu percakapan berupa pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Lisna terkait yang telah dilaksanakan selama pembelajaran berlangsung. Ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran yang telah Ibu laksanakan? Pembelajaran yang sudah saya laksanakan waktu itu dengan membawakan pelajaran IPAS ya, sejarah, saya merasa senang karena melalui pembelajaran kemarin menggunakan model diferensiasi, anak terlihat lebih aktif mengikuti pembelajaran. Kemudian dengan metode berkelompok, ada beberapa siswa yang sudah berani untuk mengemukakan pendapatnya. Kemudian menggunakan media proyektor juga sangat membantu untuk menjelaskan materi yang akan saya jelaskan untuk anak-anak. Menyenangkan ya, Menyenangkan. ya, dan juga anak-anak ya. Iya. Bu, boleh untuk menyampaikan kembali tujuan pembelajaran dan area pengembangan pada saat Ibu melaksanakan pembelajaran? Pada saat kemarin saya menggunakan 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu diharapkan siswa dapat mengenal atau mendapatkan makna dari sejarah pada saat lampau dan keadaan sekarang. Jadi mengenal sejarahnya. Terus yang kedua itu siswa dapat mengenal sejarah daerahnya sendiri, terutama daerah tempat tinggal saat ini yaitu di Kabupaten Bandung. Areanya saya ingin mengembangkan paling utama itu kognitifnya, pengetahuannya, dan keterampilannya. Baik. Menurut Ibu Lisna, bagaimana tujuan pembelajaran dan area pengembangan siswa? Apakah sudah tercapai dengan baik atau bagaimana? Menurut saya hasil dari pembelajaran kemarin keseluruhan sudah dilaksanakan secara baik, namun secara keseluruhan memang belum 100% sukses ya. Karena ada beberapa temuan yang memang pada saat pembelajaran itu siswa yang belum bisa mencapai tujuan pembelajaran beberapa orang gitu ya. Mungkin dari area pengembangan yang dicapainya itu ada yang pengetahuannya sudah tapi keterampilannya belum, ada juga yang sebaliknya. Tapi secara keseluruhan sudah berjalan secara baik. Baik.
Nah, sekarang jika Ibu memilih gitu, dalam rentang 1 sampai 10 pembelajaran yang telah Ibu lakukan, kira-kira berada pada angka berapa? Dari hasil refleksi yang sudah saya lakukan, itu bisa dinilai dalam nilainya itu 8 menurut saya. Iya. Itu sudah cukup membanggakan ya, dengan berjalannya pembelajaran dari awal sampai akhir menggunakan metode dan model yang saya gunakan itu cukup sukses gitu. Bagus ya Bu Cukup ya, nilai sampai 8 luar biasa Ibu ya. Kira-kira masih ada tidak pembelajaran yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran yang Ibu ingin, yang telah Ibu lakukan? Menurut saya kemarin ada pastinya ya pembelajaran yang masih harus saya tingkatkan, mulai dari persiapan saya sebelum mengajar, mau itu dari modelnya, kemudian dari media yang akan saya gunakan gitu. Terutama dari penggunaan model diferensiasi ini. Memang di kelasnya itu kan siswa itu bermacam-macam ya. Ada yang mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda, pasti daya serap pengetahuannya juga berbeda. Nah, karena tahap pemahamannya itu berbeda, itu harus terus ditingkatkan gitu. Bisa dari media yang saya gunakan, kemarin menggunakan proyektor. Nah, mungkin nanti bisa ditayangkan video yang lebih menarik untuk membantu bagi siswa yang memang pemahamannya itu harus melalui visual, audio atau kinestetik. Mungkin bisa kayak digabungkan dengan pembelajaran kayak medianya itu menggunakan games bagi siswa yang kinestetik misalkan kayak gitu. Nah, itu semoga nanti di pembelajaran berikutnya bisa ditingkatkan lagi penggunaan medianya. Jadi menurut Ibu ada yang harus lebih dikembangkan terkait media ya, media dan juga melihat dari kebutuhan siswa seperti baik dari visual, audio ataupun dari kinestetiknya, begitu Bu ya. Baik, ada nggak Bu strategi khusus yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan beberapa hal tadi itu apa? Strategi khususnya mungkin saya harus harus melakukan kayak pengenalan dulu kepada siswanya, bisa melakukan pretest, menggunakan misalkan nanti diketahui berapa persen siswa yang memang membutuhkan media pembelajaran visual, audio atau kinestetik. Nah, kemudian nanti saya modifikasi menggunakan model-model yang sekiranya bisa memenuhi semua siswa yang ada di kelas gitu. Kemudian yang pastinya saya lebih mempersiapkan media, materi yang akan saya sampaikan kepada siswa. Jadi dengan media dan materi mungkin lebih kepada kebutuhan siswa ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan Ibu Lisna untuk melakukan perbaikan dari strategi pembelajaran yang telah barusan Ibu sampaikan? Mungkin bisa saya laksanakan mulai dari setelah pembicaraan ini, percakapan ini, nanti seminggu kemudian bisa saya buat lagi pembelajaran yang lebih menarik gitu, yang lebih mampu membuat siswa itu memiliki semangat untuk belajar, terus bisa memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan gitu di kelas. Jadi seminggu setelah percakapan ini Bu ya. Insyaallah. Sebenarnya Ibu Lisna ini termasuk satu guru muda dan juga memiliki kompetensi yang cukup baik Bu. Jadi setelah saya amati kemarin itu pembelajarannya sudah baik ya, hampir 80% atau mencapai 80-90% itu sudah sudah mendekati pembelajaran yang berdiferensiasi ya, berdasarkan betul-betul kebutuhan murid. Namun mungkin apa yang telah ditemukan Ibu Lisna itu mungkin itu perasaan Ibu saja, padahal secara saya amati itu sudah cukup baik Ibu ya. Baiklah Ibu Lisna, dari hasil percakapan ini kira-kira apa yang dapat Ibu simpulkan? Dari hasil percakapan ini bisa membuat bahan sebagai refleksi untuk saya sendiri, jadi bisa mengetahui
hal apa yang emang perlu saya tingkatkan dan saya pertahankan, karena melalui kegiatan ini dan observasi yang sudah dilakukan itu bisa jadi kayak bahan untuk tantangan saya gitu, Iya. saya untuk menjadi pengajar yang pastinya harus mengupgrade diri dan memperbaiki diri dalam mengajar di kelas. Jadi ada tantangannya gitu supaya lebih baik gitu. Karena ada yang menilai mengobservasi. Iya, berbeda tanpa ada kegiatan supervisi. Supervisi, Ya, ya. betul sekali ya. Baik Ibu Lisna, terima kasih atas waktunya dan telah bersedia untuk merefleksikan hasil pembelajaran. Semoga percakapan hari ini bermanfaat. Baik, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.